Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin kue tradisional, kue talam ketan Srikaya Pandan takaran gelas belimbing. Untuk rasanya dijamin legit dan gurih banget. Buat teman-teman yang pencinta pandan asli, cobain ya resep yang satu ini. Dijamin kalau teman-teman cobain resep ini bakalan suka dan bikin lagi. Kue talam ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disajikan sama keluarga tercinta. Bikinnya juga super gampang banget. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Pertama-tama kita masak atau kita aron 500 gram beras ketan yang sebelumnya sudah saya rendam kurang lebih 1 jam, kemudian saya cuci bersih lalu saya tiriskan. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 400 ml santan cair aja ya. Kemudian kita nyalakan api kompor sedang aja. Nah, kita masaknya sambil diaduk-aduk ya teman-teman, dan ini kita biarkan dulu hingga santannya mendidih, mengering, menyusut hingga benar-benar meresap ya teman-teman ke beras ketannya. Di sini untuk cara masak beras ketannya saya dengan cara diaron seperti ini ya. Menurut saya ini lebih simple dan matangnya benar-benar merata. Kalau teman-teman punya cara yang lain boleh-boleh aja sesuai selera ya. Nah, kelihatan teman-teman santannya benar-benar kering dan meresap ke beras ketannya. Oke, ini udah cukup ya. Matikan api kompornya. Selanjutnya langsung aja nih kita kukus ya beras ketannya. Di sini saya sudah panaskan kukusan hingga mendidih. Oke, sekarang kita masukkan semua ya beras ketan yang kita aron tadi. Nah, selanjutnya kita kukus ya beras ketan hingga matang atau kurang lebih 20 menit. Saya gunakan api sedang aja ya. Setelah 10 menit berjalan saya kukus. Nah, sekarang kita balik ya beras ketannya biar benar-benar matangnya merata. Jika udah, selanjutnya kita kukus kembali ya hingga matang. Setelah 20 menit saya kukus atau pastikan ketannya udah mateng ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita angkat dan keluarkan dari kukusan. Selanjutnya kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata ya. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 tinggi 6 cm. Setelah loyang dioles rata, lanjut saya alasin dengan daun pisang ya. Ini bertujuan biar nanti talam ketannya matang mudah dikeluarkan. Bagian atas daun pisangnya juga saya olesin sedikit dengan minyak goreng hingga rata. Oke, lanjut sekarang kita masukkan ya nasi ketannya ke dalam loyang. Kondisi nasi ketannya masih panas ya saat saya masukkan ke dalam loyang seperti ini. Nah, di tahap ini penting banget nih teman-teman. Perlu diingat ya, pastikan saat kita tekan-tekan nasi beras ketannya ini benar-benar padat, rata, tidak ada rongga bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini bertujuan ya biar nanti lapisan Srikaya pandannya tidak merembes ya ke bagian nasi ketannya. Nah, jadi hasilnya nanti mulus, halus, tidak rembes sama sekali. Nah, kalau sudah diratakan seperti ini, terakhir ya untuk memastikan supaya nggak ada rongga bagian pinggirnya, kita tekan-tekan lagi menggunakan alat penekan lapis legit. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, boleh gunakan bagian bawah botol atau gelas ya. Pastikan nasi ketannya ini benar-benar padat. Oke, setelah nasi ketannya padat dan rata seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya kita bikin adonan Srikaya pandannya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, 1 gelas belimbing penuh munjung atau 250 gram gula pasir. Biar wangi, tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya kita aduk-aduk ya dengan balon whisk. Nah, ini kita aduk-aduk hingga gulanya larut dan tercampur rata. Setelah kurang lebih 4 menit saya aduk-aduk, pastikan gulanya larut dan tercampur seperti ini. Selanjutnya masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya. Lanjut masukkan 1/3 gelas belimbing atau 30 gram tepung sagu atau tepung tapioka.
Masukkan 1/1/3 gelas belimbing santan, untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya. Kemudian untuk yang 1/3 gelas belimbing, batasnya bagian bawah seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk ya hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Untuk santan yang saya gunakan agak kental ya teman-teman, biar rasanya lebih enak. Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya masukkan setengah gelas belimbing atau 100 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 6 lembar daun pandan ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, di tahap ini kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang hijau, boleh ditambahkan sedikit warna hijau atau pasta pandan. Nah, untuk penambahan warna ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak mau, cukup dengan warna dari jus pandannya ya. Kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Oke, setelah semua adonan serikayanya tercampur rata, selanjutnya untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya. Setelah adonan serikayanya kita saring, nah selanjutnya adonan ini kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Sekarang kita masukkan nasi ketan ke dalam kukusan. Lanjut, kita masukkan adonan serikaya. Untuk adonan serikaya pandannya saya bikin sebanyak 3 lapis ya, atau 3 tahap. Untuk lapisan yang pertama saya tuang adonan serikayanya sebanyak 3 sendok sayur yang saya gunakan. Sekarang saya kukus ya adonan serikaya lapis pertama selama 10 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan serikayanya tidak bergelombang ya. Setelah 10 menit adonan lapis pertama sudah set ya. Lanjut kita tuang lagi untuk lapisan yang kedua. Nah, ini untuk banyaknya sama aja ya, saya tuang sebanyak 3 sendok sayur. Nah teman-teman, sebelum kita tuang adonan ke dalam loyang, sebaiknya diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Kemudian kita kukus lapis kedua selama 10 menit ya. Setelah 10 menit lapis kedua sudah set ya. Lanjut kita masukkan adonan lapis ketiga atau yang terakhir. Untuk banyaknya sama aja ya, saya tuang sebanyak 3 sendok sayur yang saya gunakan. Nah teman-teman, untuk adonan lapis terakhir ini biar matangnya benar-benar merata ya, kita kukus selama 35 menit. Setelah 35 menit, atau pastikan talam ketan serikaya pandannya matang. Wow, saat saya buka tutup kukusan, wangi pandannya enak banget. Oke, sekarang kita keluarkan ya dari kukusan. Selanjutnya kita diamkan dulu kue talam ketan di suhu ruang hingga dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyang. Setelah talam pandan ketannya dingin, sekarang kita keluarkan bagian pinggir-pinggirnya, kita sisir ya menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah ya keluarkan kuenya dari loyang. Kita beri alas, selanjutnya loyangnya kita balik ya. Sekarang kita lihat teman-teman untuk hasilnya. Oke, kita lepas ya daun pisangnya. Nah, kelihatan teman-teman hasilnya mulus banget ya. Tidak ada sama sekali rembesan dari serikayanya. Mantep banget ya. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Mudah banget kan bikin kue yang satu ini? Insya Allah kalau teman-teman cobain resep ini bakalan berhasil dan tidak rembes sama sekali. Recommended ya untuk resep dicobain di rumah. Sekarang langsung aja ya, kue talam ketannya saya potong-potong. Untuk pisaunya saya lapisin dengan plastik biar nggak lengket. Setelah talam ketannya kita bagi 4 seperti ini, selanjutnya saya potong kecil-kecil lagi ya. Di tahap ini untuk besar kecil potongan disesuaikan selera teman-teman masing-masing ya. Nah, sekedar cerita aja teman-teman, resep talam ketan yang satu ini favorit banget di keluargaku, karena seriusan ya, untuk rasanya dijamin enak dan legit banget. Insya Allah ya, kalau teman-teman buat ide jualan bakalan laris manis ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah talam ketan serikaya pandannya kita potong-potong, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan cantik banget, hasilnya bagus, tidak merembes sama sekali. Tuh kelihatan ya lapis demi lapisnya teman-teman, cantik ya. Insya Allah kalau teman-teman bikin buat jualan bakalan laris manis. Sekarang saya mau cobain dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya enak dan legit banget, berasa ya pandannya, mantep banget, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.